Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas beberapa bab dalam kitab ini, yaitu telah kita bahas tentang riwayatul aba anil abna, kemudian riwayatul abna anil aba, demikian juga kita bahas al-mudabbaj dan riwayatul aqran, dan yang terakhir kita telah membahas as-sabiqu wal lahid. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, ya, pasal yang baru, yakni tentang ma'rifatur ruwah, mengetahui tentang periwayat hadis. Ya. Jadi di dalam bab ini ada 21 bab, ya, yang berkenaan dengan periwayat hadis. Kita akan dikenalkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan para rawi. Ya, siapa mereka, kemudian ada kekhususan yang ada pada sebagian mereka. Nah, ini akan disebutkan oleh beliau. Beliau mulai dengan membahas ma'rifatus sahabah, ya, tentang mengenal sahabat. Kita sering mendengar sahabat Nabi, ya, kita sering mendengar istilah sahabat Rasulullah. Siapa mereka? Kemudian bagaimana keadaan mereka? Siapa di antara mereka yang banyak meriwayatkan hadis atau yang paling banyak meriwayatkan hadis? Nah, ini kita perlu tahu. Beliau mulai pembahasannya dengan ta'rifus sahabi, definisi sahabat. Qala lughatan as-sahabatu lughatan masdarun bimakna as-suhbah. Ya. Secara bahasa as-sahabah ini adalah masdar, maknanya adalah suhbah, persahabatan atau penyertaan, menyertai. Wa minhu sahabi wa sahib. Ya, kemudian dari kata ini diambil kata sahabi, dan dari kata ini juga diambil kata sahib. Sahib, sahabi, orang yang menyertai. Wa yujma'u ala ashabin wa sahbin. Dan dia dijamak dengan kata ashab atau dengan kata sahab. Ya, jadi dia bisa dijamak dengan ashab atau sahab. Wa kathura istimalu as-sahabati bi ma'nal ashab. Dan kata sahabah banyak dipergunakan dengan makna al-ashab.
Jadi sama antara sahabah dengan al-ashab. Artinya orang yang menyertai. Qala istilahan man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'ala al-islam walau takhallalat dzalika riddatun 'ala al-ashah. Yang dimaksud dengan sahabat adalah ya siapa yang bertemu dengan Nabi. Ya, orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim. Jadi ketika dia bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah masuk Islam. Ya, dia sudah masuk Islam. Kemudian wa mata 'alal Islam, dan dia pun meninggalnya dalam keadaan Muslim. Jadi bukan kemudian bertemu Nabi dalam keadaan Muslim lalu murtad, mati di atas kemurtadan. Ini bukan sahabi. Yang namanya sahabi meninggalnya di atas keislaman. Walau takhallalat dzalika riddatun 'alal ashah. Walaupun dia diselingi dengan kemurtadan. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam bertemu Nabi kemudian dia murtad lalu balik lagi ke Islam, maka menurut pendapat yang paling kuat dia masih dianggap sebagai seorang sahabat. Dia masih dianggap sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Apa fungsinya kita mengetahui seseorang itu sahabat Nabi atau bukan? Fungsinya kata beliau, ahamiyatuhu wa faidatuhu ma'rifatu sahabati ilmun kabir, muhimmun azimul faidah. Mengenal sahabat ini merupakan ilmu yang besar, ilmu yang agung, ilmu yang penting dan sangat banyak faedahnya. Wa min fawaidihi ma'rifatul muttasil minal mursal. Di antara faedahnya kita bisa membedakan antara yang bersambung sanadnya dengan yang mursal. Ya, dengan yang mursal, ya, mana yang di seorang tabi'i ketika kita mengetahui yang menyampaikan hadis dari Rasulullah ini adalah seorang sahabi, berarti sanadnya bersambung. Ya, jadi kita tahu oh ini adalah sahabat Nabi. Kalau misalnya dia tabi'i, maka ada keterputusan karena tabi'in tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga kita dengan mengetahui siapa saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa sanadnya ini tersambung dengan Nabi. Kalau yang menyampaikannya seorang tabi'i bukan seorang sahabi, ya ini menunjukkan adanya keterputusan sanad. Seorang tabi'i tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bima tu'raf as-suhbatus sahabi. Bima tu'raf suhbatus sahabi. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala tu'rafus suhba bi ahadi umuri khamsatin. Maka diketahui seseorang itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara. Wahya at-tawatur. Yang pertama at-tawatur. Mutawatir. Artinya sudah diketahui bersama. Ya, sudah diketahui bersama. Contohnya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq semua orang tahu kalau beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Demikian juga Umar bin Khattab wa baqiyatil asyara al-mubasysyirin bil jannah. Demikian juga 10 sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ini 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua orang tahu bahwa mereka ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mutawatir diketahui persahabatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua asyuhrah. Seseorang diketahui sebagai sahabat Nabi karena kemasyhurannya. Ya, seperti Dimam bin Tha'labah. Ada sahabat Dimam bin Tha'labah. Dia masyhur, ya, karena tabiban fi asrin Nabi. Dahulu dia adalah seorang tabib, seorang dokter di masanya Nabi alaihi salatu wasallam, terkenal. Demikian juga Ukasyah bin Mihsan. Ya, Ukasyah bin Mihsan. Ya, salah seorang sahabat yang
Masyhur juga. Ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka Ukasha ini meminta untuk didoakan oleh Nabi. Masyhur beliau. Ya, didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau yang ketiga, ikhbarus sahabi, pengkhabaran dari sahabat yang lain. Ya, ada sahabat yang mengkhabarkan bahwa si fulan ini dulu bersama dengan Rasulullah SAW pada peristiwa demikian dan demikian. Berarti dia seorang sahabi. Ada sahabat yang lain yang mengkhabarkan tentang persahabatannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ikhbaru thiqatin minat tabi'i, pengkhabaran seorang rawi yang thiqah dari kalangan tabi'i. Ada di antara tabi'i yang kemudian mengkhabarkan si fulan ini adalah sahabat Nabi SAW, dan tabi'i ini adalah seorang yang thiqah, seorang yang thiqah. Maka ini pun diterima pengkhabarannya bahwa si fulan termasuk sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ikhbaruhu an nafsihi in kana adlan wa kanat da'wahu mumkinah. Pengkhabaran dari dirinya sendiri, ya, pengakuan dari dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang sahabi. Ya, dengan syarat dia adalah seorang rawi yang adil. Dia seorang yang adil. Dan pengakuannya itu ya ada kemungkinannya. Istilahnya dimungkinkan. Pengakuannya dimungkinkan. Ya. Apa maksud dimungkinkan? Ya artinya mungkin itu kalau dia itu semasa dengan Nabi SAW. Kalau misalnya ada orang yang mengklaim saya sahabat Rasulullah SAW, tapi dia mengklaimnya tahun 500 Hijriyah misalnya. Seperti yang disebutkan dalam catatan kaki, ada seorang yang bernama Rotan Al-Hindi. Ya, dia mengaku sebagai sahabat Nabi SAW. Mengakunya pada abad ke-7 Hijriyah. Ya, tahun 600 sekian ada orang yang mengaku sebagai sahabat Nabi SAW. Maka yang demikian tidak diterima. Bagaimana mungkin? Makanya Adz-Dzahabi mengatakannya sebagai Syekhud Dajjal. Ya, syekh pendusta. Ya, di tahun 600 sekian Hijriyah mengaku sebagai sahabat Nabi SAW. Nah, inilah 5 perkara yang dengannya seseorang itu dikenal bahwa dia adalah sahabat Nabi SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya, ta'dilu jami'is sahabah. Ya, ta'dil terhadap seluruh sahabat. Artinya semua para sahabat ini dihukumi sebagai orang yang adil. Qala wa sahabatu radhiyallahu anhum kulluhum udul. Semua dari sahabat radhiyallahu anhum adalah udul, adil. Ya, artinya periwayatan mereka diterima. Sawa'un man labasal fitan minhum amla. Sama saja apakah yang terlibat fitnah. Fitnah di sini, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah peperangan yang terjadi ya antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti perang Jamal antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, atau perang Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini semua walaupun mereka terlibat dalam fitnah ini, ya, tidaklah kemudian mengangkat keadilan mereka. Tidaklah mengangkat keadilan mereka. Wa hadza bi ijma'i man yu'taddu bihi. Dan ini dengan kesepakatan orang-orang yang teranggap ijtihad, teranggap ijma'nya. Ya. Jadi para ulama sepakat walaupun mereka mungkin terlibat perselisihan, ya, terlibat peperangan antar mereka, namun tidaklah mengangkat keadilan mereka. Ya. Dan makna adalatuhum wa makna adalatihim ay tajannubuhum ta'ammudal kadhib fi riwayati wal inhirafa fiha. Maksud keadilan mereka di sini adalah mereka menjauhi, ya, jauhnya mereka dari sengaja berdusta dalam riwayat atau menyimpangkannya. Jadi gak mungkin kemudian para sahabat itu ya berdusta atas Nabi alaihi salatu wassalam.
Ya, ini satu kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwa para sahabat Nabi SAW disepakati keadilannya. Artinya mereka ya jauh sekali dari ya berbuat dusta atas Nabi SAW. Baik. Birtikabi ma yujibu adama qabuliha, yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Jadi para sahabat jauh sekali dari kedustaan. Ya, sehingga mau tidak mau riwayat mereka harus diterima. Ini makna keadilan para sahabat. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang adil, ya tidak mungkin kemudian mereka berdusta dalam riwayatnya. Qala fayuntaju an dzalika qabulu jami' riwayatihim min ghairi takallufil bahthi an adalatihim. Maka ya dari sini diterimalah seluruh riwayat para sahabat tanpa kita harus mencari tentang ya adalahnya mereka. Jadi nggak ada misalnya, oh fulan dari sahabat ini seorang yang thiqah, kemudian fulan dari sahabat misalnya bukan orang yang thiqah. Nggak ada, semuanya thiqah, bahkan semuanya adil ya. Tidak perlu takalluf untuk mencari, membahas tentang keadilannya para sahabat. Ya, kulluhum udul. Kulluhum udul. Semua para sahabat ini adil. Ya. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlibat fitnah? Ya, yang terlibat ya peperangan di antara mereka. Ya. Maka yang diyakini oleh Ahlussunnah, wa man labasa al-fitan minhum yuhmal amruhu ala ijtihad. Ya, al-ma'jur fihi likullin minhum tahsinan lidhann bihim. Maka barang siapa yang terlibat fitnah di antara mereka, maka ini dibawa ya perkaranya dibawa kepada ijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa ya ijtihadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Nah, inilah cara kita untuk melihat perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, apa yang mereka lakukan ini adalah produk ijtihad mereka. Ya, jadi kalau orang yang berijtihad benar, dia dapat 2 pahala. Kemudian kalau dia berijtihad salah, dia mendapatkan 1 pahala. Demikianlah kita melihat perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Tahsinan lidzanni bihim. Ya, sebagai bentuk husnudzon kita kepada mereka. Ya. Mereka ini adalah sahabat Nabi, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sehingga kita hendaknya berprasangka baik kepada mereka. Li'annahum hamalatu syariah wa ahlu khairil qurun, karena mereka ini adalah pembawa syariat dan sebaik-baiknya ya generasi yang terbaik. Ya. Jadi inilah bagaimana caranya kita memandang perselisihan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Qala aktsaruhum haditsan. Kemudian yang paling banyak hadisnya, wa aktsaruhum haditsan sittatun minal muksirin wa huwa ala tawali. Ya. Kemudian para sahabat yang paling banyak meriwayatkan alhamdulillah. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan 5.374 hadis. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kemudian ya ada ya warawa anhu aktsar min 300 rajulin. Dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah ada 300 orang. Ini yang menyebabkan kenapa juga hadisnya Abu Hurairah itu banyak. Karena yang meriwayatkan dari beliau pun banyak. Beliau memiliki banyak murid. Ada 300 orang lebih murid yang mengambil hadis dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Ibnu Umar.
Ibnu Umar meriwayatkan 2630 hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Ibnu Umar meriwayatkan 2630 hadis. Kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. 2286 hadis. Kemudian yang keempat Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau meriwayatkan 2210 hadis. Ummul Mukminin Aisyah ya meriwayatkan 2210 hadis. Kemudian Ibnu Abbas, yang kelima Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Dan yang terakhir barakallahu fikum Jabir bin Abdullah. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Qala aktsaruhum futya. Yang paling banyak fatwanya. Siapa di antara mereka yang paling banyak fatwanya? Ya. Qala aktsaruhum futya turwa huwa Ibnu Abbas. Yang paling banyak diriwayatkan fatwanya itu adalah Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini termasuk kalangan para sahabat yang paling banyak diriwayatkan fatwanya. Perhatikan ini, bukan yang paling banyak fatwanya, tapi yang paling banyak diriwayatkan fatwanya. Karena ada kemungkinan yang paling banyak berfatwa adalah Umar bin Khattab, hanya saja tidak banyak diriwayatkan atau riwayatnya tidak sebanyak Abdullah bin Abbas. Yang paling banyak diriwayatkan fatwanya adalah Ibnu Abbas. Thumma kibarul ulama'i sahabah wa hum sittatun. Kemudian diikuti 6 sahabat dari kalangan para ulama. Jadi para sahabat pun tidak semuanya ya, tidak semuanya berfatwa. Tidak semuanya kemudian menempati posisi sebagai ulama. Ya. Ada 6 yang disebutkan oleh Masruq bin Ajda. Qala intaha ilmu sahabati ila sittatin. Amr wa Ali wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa Abi Darda wa Ibnu Mas'ud. Thumma intaha ilmu sittah ila Ali wa Abdullah bin Mas'ud. Ada 6 orang sahabat. Kata beliau, intaha ilmu sahabah. Puncak dari ilmunya para sahabat berada pada 6 figur. Yang pertama adalah Ali, kemudian Ubay bin Ka'ab. Yang pertama adalah Umar. Kemudian yang kedua adalah Ali. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Abu Darda dan juga Ibnu Mas'ud. Thumma intaha ilmu sittati ila Ali wa Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dari 6 ini yang berada di puncaknya adalah Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Ali dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini para sahabat yang paling banyak berfatwa. Jadi banyak riwayat-riwayat mauquf ya dari mereka. Kemudian faedah selanjutnya manhum al-abadilah. Siapa itu abadilah? Ini kalau antum belajar fikih nanti ada ya yang disebut sebagai ra'yu al-abadilah. Hadza ra'yul abadilah. Ini adalah pendapatnya al-abadilah. Ya, hadza qaulul abadilah. Ini adalah pendapatnya al-abadilah. Siapa itu al-abadilah? Qala al-muradu bil abadilah bil asal manismuhum Abdullah minas sahabah. Yang diinginkan dengan abadilah pada asalnya adalah ya para sahabat yang namanya Abdullah. Jadi hukum asal abadilah ini adalah para sahabat yang namanya adalah Abdullah. Berapa jumlah para sahabat yang namanya Abdullah? Kata beliau, wa yablughu adaduhum nahwa 300 sahabi.
dan jumlah mereka mencapai 300 orang sahabat. Wah, 300 orang sahabat namanya Abdullah. Ya. Lakinnal muradu bihim huna arba'atun minas sahabah. Memang betul ada sekitar 300 orang yang bernama Abdullah dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Namun yang diinginkan dengan al-abadilah ini hanya 4 saja. Kullun minhum ismuhu Abdullah. Semua mereka bernama Abdullah. Wahum Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Zubair, wa Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, mereka ini dikenal dengan kenapa mereka memiliki julukan tersendiri. Kenapa kok cuma 4 yang disebutkan abadilah? Karena keempat orang ini memiliki ciri yang sama. Yang pertama, mereka semua bernama Abdullah. Yang kedua, mereka adalah sahabat, ibnu sahabi, sahabi ibnu sahabi. Mereka adalah sahabat Rasulullah dan juga putra dari sahabat Rasulullah. Bapak dan anak adalah sahabat. Ya, jadi dia dan bapaknya adalah sahabat. Abdullah bin Umar, Umar sahabi. Abdullah bin Abbas, Abbas sahabi. Ya, Abdullah bin Az-Zubair juga seorang sahabi, bapaknya Az-Zubair. Amr bin Al-As juga sahabi. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki ilmu, dikenal sebagai ulama us-sahabah. Ya, 4 kalangan al-abadilah. 4 orang yang bernama Abdullah. Apa cirinya mereka? Pertama, namanya Abdullah. Kemudian mereka adalah putra dari sahabat, sahabat putra sahabat. Kemudian yang ketiga dikenal dengan ilmunya. Ya. Qala al-mizatu, kata beliau. Wal mizatu lihaula'i annahu min ulama'i sahabah alladzina ta'akhkharat wafatuhum hatta ihtija ila ilmihim. Keistimewaan mereka ini bahwasanya mereka ini adalah kalangan ulama para sahabat yang wafatnya ta'akhkharat wafatuhum, yang wafatnya belakangan. Hatta ihtija ila ilmihim, sehingga ilmunya diperlukan. Ya, kalau misalnya dia tidak berumur panjang, ya, intinya dia hidupnya itu di masa para sahabat kibar masih hidup, maka nggak ada orang yang mengambil mereka sebagai rujukan. Mending mereka ngambil ulama-ulama kibar, seperti ngambil fatwanya Umar, ngambil fatwanya Ali. Tapi karena mereka ini masih muda, umurnya agak panjang, ya, belakangan meninggalnya, maka generasi selanjutnya mengambil ilmu mereka. Ini sebabnya apa yang menjadi keistimewaan para abadilah ini. Ya, fakanat lahum hadhil mizah wa syuhrah. Ya, maka inilah keistimewaan dan kemasyhuran yang mereka miliki. Fa idza ijtama'u ala syai'in min al-fatwa qila hadza qaulul abadilah. Apabila mereka ya bersepakat terhadap sebuah fatwa, maka dikatakan ini adalah pendapatnya al-abadilah. Ya, kalau ada yang mengatakan ini adalah pendapatnya abadilah, siapa maksudnya? Ya, 4 sahabat yang bernama Abdullah ini. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala adadu tabaqatihim, atau sebelumnya adadus sahabah. Berapa jumlah para sahabat? Qala laisa hunaka ihsa'un daqiq li adadi sahabah. Tidak ada sensus yang mendetail tentang jumlah para sahabat. Enggak pernah ada sensus penghitungan berapa jumlah para sahabat secara detail. Lakin hunaka aqwalu li ahli ilm yustafadu minha annahum yaziduna ala mi'ati alfi sahabi. Namun di sana terdapat keterangan dari para ulama, ya, yang bisa kita ambil faedah bahwa jumlah mereka lebih daripada 100.000 orang sahabi. Jadi ketika Nabi SAW wafat, ya, ada 100.000 lebih sahabat beliau.
Kembali kepada definisi sahabi tadi. Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal di atas keislamannya. Ini ada 100.000 lebih. Wa ashharu hadhil aqwal qaulu Abi Zur'ah Ar-Razi. Dan termasuk ucapan yang masyhur dari kalangan para ulama adalah ucapannya Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau mengatakan qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mi'ati alfin wa arba'ata asyara alfan minas sahabah mimman rawa anhu wa sami'a min. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dengan meninggalkan 114.000 sahabat. 114.000 sahabat yang meriwayatkan dari beliau dan mendengar hadis dari beliau. 114.000 sahabat. Menurut siapa? Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Menurut Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ada 114.000 sahabat. Baik. Qala adadu tabaqatihim. Ya, jumlah tabaqat mereka. Level-levelnya. Jadi para sahabat ini berjenjang-jenjang. Ya, satu jenjang lebih utama daripada jenjang lainnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Qala laisa hunaka isa, kata beliau, ukhtalifa fi adadi tabaqatihim. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah tabaqatnya para sahabat. Level atau tingkatannya para sahabat, ini para ulama berbeda pendapat. Faminhum man ja'alaha bi'tibari sabaq ila al-islam awil hijrah aw syuhudi masyahid al-fadilah. Di antara mereka ada yang membagi-bagi para sahabat sesuai dengan kapan masuknya mereka ke dalam Islam. Siapa yang duluan itu lebih utama. Ya, siapa yang duluan masuk Islam itu lebih utama daripada yang belakangan. Awil hijrah, atau yang dijadikan patokan adalah hijrahnya. Siapa yang berhijrah lebih awal, ini lebih utama daripada yang berhijrah selanjutnya. Au syuhudil masyahid al-fadilah, atau menyaksikan peristiwa-peristiwa yang utama. Misalnya ikut perang Badar, perang Uhud, ya, atau ikut perjanjian Hudaybiyah, atau ikut Fathu Makkah. Ya, ini yang dijadikan parameter oleh sebagian para ulama dalam mengklasifikasikan para sahabat. Jadi dilihat event apa yang dia ikuti. Ya, kalau dia ikut perang Badar, ya tentu perang Badar memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan karena aku telah ampuni kalian. Ya, jadi ini sebagian para sahabat menjadikan peristiwa-peristiwa ini sebagai parameter untuk mengklasifikasikan para sahabat. Wa minhum man qassamahum bi'tibarin akhar. Sebagian yang lain memiliki parameter yang berbeda. Fa kullun qassamaha hasba ijtihadihi. Maka setiap ulama membagi para sahabat sesuai dengan ijtihad mereka. Jadi ini bukan suatu hal yang baku. Karena para ulama memiliki ijtihad tersendiri dalam mengklasifikasikan para sahabat. Lalu di sini beliau memberikan contoh pengklasifikasian para sahabat menurut dua ulama besar Islam. Yang pertama Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad punya kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Faqassamahum Ibnu Sa'din khamsa tabaqat. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Sa'ad membagi para sahabat menjadi 5 tabaqat. 5 level. Ya. Kalau Anda pengen tahu, yang pertama itu adalah Ahlul Badar. Para sahabat yang mengikuti perang Badar. Ini yang paling tinggi menurut Ibnu Sa'ad. Kemudian yang kedua, as-sabiqunal awwalun plus dia ikut perang Uhud. Orang-orang yang masuk Islam pertama dan juga mengikuti perang Uhud. Ini level yang kedua, di bawah Ahlul Badar.
Ya. Kemudian yang ketiga adalah para sahabat yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah. Jadi mereka berada di bawah levelnya orang yang ikut perang Uhud. Kemudian yang keempat, para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Ya. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Ya, kebanyakan para penduduk Makkah. Ya. Orang-orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah, ini levelnya yang keempat. Dan yang kelima, yang paling bawah adalah sahabat yang masih kecil ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, seperti Al Hasan wal Husain. Ya, kemudian Al-Abadilah tadi ya. Al-Abadilah ini masih kecil mereka, masih anak-anak. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ini pembagiannya Ibnu Sa'ad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Kemudian wa qasamahumul hakim itsnatai asyrata tabaqatan. Dan Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau membagi menjadi 12 tabaqat. 12 level dari para sahabat. Jadi pembagiannya Al-Hakim ini lebih kompleks daripada pembagiannya Ibnu Sa'ad. Pembagiannya Al-Hakim ini lebih kompleks daripada Ibnu Sa'ad. Kalau Ibnu Sa'ad dia cuma 5 level. Adapun Al-Hakim membaginya menjadi 12 level. Nah, kita sebutkan level yang disusun oleh Al-Hakim dengan ijtihad beliau. Nah, itu bisa bandingkan dengan level yang dibuat oleh Ibnu Sa'ad. Kalau Ibnu Sa'ad cuma 5, ya, orang ikut perang Badar, orang ikut perang Uhud, orang yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah, kemudian di bawahnya orang yang masuk Islam setelah Fatu Makkah, yang terakhir sahabat yang masih kecil ketika Rasulullah wafat. Kalau Al-Hakim yang pertama, paling tinggi levelnya adalah Khulafaur Rasyidin dan Al-Asyarah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ya, 10 orang yang dijanjikan masuk dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 sahabat yang masuk surga, kata beliau. Abu Bakar, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Ada 10. Coba kita hitung ya. Pertama Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Ini para khulafaur rasyidin. Ya, ini khulafaur rasyidin. Kemudian Az-Zubair Ibn Awam. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid. Lalu Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ada 10 sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan terakhir Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini yang level paling tinggi. Baik. Kemudian yang kedua, para sahabat yang masuk Islam sebelum Umar masuk Islam. Ya, dalam riwayat kan disebutkan bahwa kaum muslimin itu mendapatkan izzah setelah Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, maka mereka pun mulai berani menampakkan ya terang-terangan keislaman mereka. Ya. Sehingga para sahabat yang masuk Islamnya sebelum Umar masuk Islam, ini tentu lebih memiliki keutamaan. Karena belum ada keberanian atau belum ada Umar ya sebagai sosok yang disegani, mereka sudah masuk Islam. Ya. Dan juga mereka yang mengikuti majelis Darul Arqam. Ya, orang-orang yang belajar di rumahnya Al-Arqam di masa-masa pertama kenabian. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah. Para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah, ini levelnya nomor 3. Ya. Kemudian yang keempat adalah sahabat Ansar yang mengikuti Bai'at Aqabah As-Sughra, Bai'at Aqabah yang pertama.
Jadi orang-orang Ansar yang mengikuti baiat Aqabah yang pertama, nah ini dia termasuk level yang keempat. Kemudian yang kelima adalah orang-orang Al-Ansar yang mengikuti baiat Aqabah Al-Kubra. Ya, baiat Aqabah Al-Kubra. Ini menjelang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah para muhajirun yang hijrah sebelum Nabi sampai ke Madinah. Ada sekelompok para sahabat yang mereka berhijrah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ya, jadi mereka di level yang keenam. Kemudian yang ketujuh, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah ini bedanya dengan apa? Ibnu Sa'ad. Ya, bedanya dengan tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, kalau Ibnu Sa'ad ini yang paling tinggi. Ya, kata Al-Hakim enggak, ini level yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, para sahabat yang hijrah antara Badar dan Hudaybiyah. Antara peristiwa perang Badar dengan Hudaybiyah. Ini sahabat yang berhijrah ya antara perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kesembilan adalah peserta bai'atur ridwan, para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam bai'atur ridwan. Ini yang ke-9. Ingat ya, ini semua adalah ijtihad para ulama. Ini adalah ijtihadnya mereka. Ya, nggak ada dalil yang secara sharih menyebutkan tingkatan-tingkatan ini, enggak. Ini semua ijtihadnya. Tadi kita sebutkan itu ijtihadnya Ibnu Sa'ad. Ini ijtihadnya Al-Hakim. Ya, ini ijtihadnya Al-Hakim. Kemudian yang ke-10 masuk Islam setelah Hudaybiyah. Yang ke-11 adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fatu Makkah. Itu level ke-11. Dan level yang ke-12 adalah anak-anak yang melihat Rasulullah setelah Fatu Makkah. Ya, anak-anak yang melihat Rasulullah SAW setelah Fatu Makkah. Ini adalah 12 tabaqat sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Taib, ya, ini adalah adadu tabaqatihim, tabaqatnya para sahabat, tingkatan atau level-level dari para sahabat. Qala afdaluhum. Sekarang siapa sahabat yang paling afdal? Ya, kata beliau di sini, wa afdaluhum alal itlaq Abu Bakar As-Siddiq, tsumma Umar radhiyallahu anhuma bi ijma'i ahli sunnah. Maka orang yang terbaik di tengah-tengah mereka secara keseluruhan adalah Abu Bakar. Kemudian Umar radhiyallahu anhuma bi ijma'i ahli sunnah. Ya, dengan kesepakatan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu sepakat bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar yang disusul dengan Umar. Kemanapun Nabi pergi, ada dua orang ini yang selalu menyertai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Ya, para ulama Ahlussunnah sepakat mereka berdualah sahabat yang paling utama. Qala tsumma Utsman tsumma Ali ala qauli jumhuri ahli sunnah. Kemudian Utsman dan Ali menurut mayoritas Ahlussunnah. Berarti ada khilaf di kalangan mereka ya. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Ali lebih utama daripada Utsman. Ya, tapi mayoritas para ulama menyebutkan Utsman lebih utama daripada Ali. Ya, mayoritas ulama Ahlussunnah menyebutkan bahwa Utsman lebih utama daripada Ali. Tsumma tamamul asyarah. Kemudian sisa yang 10. Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya. Tsumma Ahlul Badr. Kemudian yang paling utama adalah Ahlul Badr. Kemudian tsumma Ahlul Uhud. Kemudian yang paling utama adalah Ahlul Uhud. Ya, peserta perang Uhud. Tsumma Ahlu Bai'atur Ridwan. Kemudian adalah peserta Bai'atur Ridwan, para ulama yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Ini tingkatan afdalnya para sahabat. Baik. Kemudian awaluhum islaman.
Yang paling pertama di antara mereka memeluk Islam. Minar rijalil ahrar Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini ucapannya Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Abu Hanifah dinukilkan dari beliau ketika ditanya siapa orang yang pertama kali masuk Islam, maka beliau tidak menyebutkan satu nama. Tapi beliau menyebutkan beberapa nama. Qala minar rijalil ahrar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama dari kalangan laki-laki yang bukan budak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, laki-laki merdeka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Qala minas sibyan dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dari kalangan anak-anak adalah Ali. Beliau baru usia 10 tahun waktu ya masuk Islam. Ya, adapun Abu Bakar usianya 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah, berarti sekitar 38 tahun beliau masuk Islam. Ali usia 10 tahun. Qala minan nisa dari kalangan wanita, Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Khadijah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala minal mawali dari para maula, yaitu bekas budak. Orang yang sudah merdeka tapi dulunya adalah budak, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapak dari sahabat Usamah bin Zaid. Kemudian minal abid dari kalangan budak, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Dari kalangan budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian faedah selanjutnya, akhiruhum mautan. Siapa di antara mereka yang terakhir meninggal dunia? Yang terakhir meninggal dunia adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Sahabat yang terakhir kali meninggal dunia adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Mata sanata mi'atin bi Makkahal Mukarramah. Beliau meninggal dunia pada tahun 100 Hijriyah di Makkah Al-Mukarramah. Ya, jadi Amir bin Wathilah Al-Laythi ini sahabat yang terakhir kali meninggal dunia. Wakila aktsar min dzalik, bahkan dikatakan lebih tua daripada itu. 100 lebih tahun Hijriyah. Tsumma akhiruhum mautan qablahu Anas bin Malik, dan yang sebelumnya sebelum Abu Tufail adalah Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Tufiya sanata 93 bil Basrah. Anas bin Malik beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijriyah di kota Basrah. Anas bin Malik meninggal dunia di kota Basrah tahun 93 Hijriyah. Qala asyharul musannafati fihi. Ya, tulisan yang masyhur tentang yang membahas tentang masalah ini. Yang pertama, Al-Isabatu fi Tamyizi Sahabah li Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang pertama adalah Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini yang menyebutkan di sana biografi para sahabat. Kemudian yang kedua, Usdul Ghabati fi Ma'rifatis Sahabah. Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah li Ali bin Muhammad Al-Jazari Al-Masyhur bi Ibn Al-Athir. Ya, karya Ali bin Muhammad Al-Jazari yang dikenal dengan nama Ibnul Athir. Hanya saja antum perlu ketahui ya. Ya, Ibnu Athir di sini bukan yang menulis An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Ini saudara laki-lakinya. Ya. Jadi kalau yang menulis An-Nihayah itu namanya Al-Mubarak bin Muhammad Ibnul Athir. Entah kakaknya entah adiknya, tapi mereka ini bersaudara. Ya, sahib An-Nihayah fi Gharibil Hadits itu adalah Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Athir. Mereka memiliki nama masyhur Ibnul Athir semua. Baik. Adapun yang menulis Usdul Ghawah sebagaimana kita sebutkan di sini
Ali bin Muhammad Al-Jazari Ibnul Athir. Jadi bedakan antara Ibnul Athir yang menulis Usdul Ghabah dengan Ibnul Athir yang menulis An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Kalau yang menulis Usdul Ghabah adalah ya Ali bin Muhammad Al-Jazari. Kalau yang menulis An-Nihayah fi Gharibil Hadits Al-Mubarak bin Muhammad ya Al-Jazari Ibnul Athir. Kemudian Al-Isti'ab ya fi Asma'il Ashab Ibnu Abdul Bar. Karya lainnya tentang mustalah tentang para sahabat adalah kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab karya Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah. Ya. Ini tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma'rifatu tabi'in, kita lanjutkan. Ya, mengenal tabi'in. Qala ta'rifu tabi'i lughatan at-tabi'un jam'u tabi'iyyin aw tabi'in. Wa tabi'u ismu fa'il min tabi'ahu bi makna masya khalfah. Secara bahasa tabi'un adalah jamak dari tabi'i. Dan tabi'i adalah isim fa'il dari tabi'ah. Bermakna masya khalfah, yang bermakna berjalan di belakang. Ya, berjalan di belakang. Ini mengikuti artinya. Qala istilahan huwa man laqiya sahabiyan musliman wa mata 'alal Islam. Adapun secara istilah, ya tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabi dalam keadaan muslim. Bertemu sahabat Rasulullah dalam keadaan dia muslim, wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas keislamannya. Di atas keislamannya. Ya. Ini definisi tabi'i. Wakila atau definisi yang kedua, huwa man sahibas sahabi, yaitu orang-orang yang menyertai sahabat, murid-muridnya para sahabat. Ini adalah tabi'i. Qala min fawaidihi tamyizul mursal minal muttasil. Apa faedahnya kita mengetahui seseorang itu tabi'i? Kita bisa membedakan mana riwayat yang mursal, mana yang muttasil. Ya, kalau riwayatnya ada tabi'i meriwayatkan dari Nabi, maka riwayat ini disebut sebagai riwayat yang mursal. Ya. Karena tabi'i tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Qala tabaqatu tabi'in ukhtulifa fi adadi tabaqatihim. Faqasamahumul ulama kullun hasaba wijhatih. Sama seperti pembagian para sahabat, ya, para ulama pun berbeda pendapat tentang pembagian tabaqatnya para tabi'in sesuai dengan pandangan apa yang mereka pandang. Faja'alahum muslimun thalatha tabaqat. Maka Imam Muslim membaginya hanya menjadi 3 tabaqat. Ya. Adapun Ibnu Sa'ad membaginya menjadi 4 tabaqat. Al-Hakim menjadikannya 15 tabaqat. Yang pertama di antara mereka man adrakal asyarah minas sahabah. Dan di antara yang paling utama di antara mereka adalah yang bertemu dengan 10 para sahabat yang dijanjikan surga. Ini kata Al-Hakim adalah tingkatan tabi'in yang paling tinggi. Kemudian di antara tabi'in ada yang bernama Al-Mukhadram. Jamaknya Al-Mukhadramun. Qala al-mukhadramun. Ya. Qala al-mukhadramun jam'ul mukhadram wal mukhadram huwa alladhi adraka jahiliyah. Al-mukhadram adalah orang yang mendapati masa jahiliyah wa zamanan Nabi, dan juga zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Walam yarah, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi. Dia hidup di masanya Nabi tapi enggak bertemu dengan Nabi. Wal mukhadramuna minat tabi'in ala sahih, dan al mukhadramun ini tergolong ya termasuk tabi'in menurut pendapat yang paling kuat. Qala wa adadul mukhadramina nahwa 20 syakhsan. Jumlah al mukhadramun ada sekitar 20 orang. Kama addahumul Imam Muslim. Ya.
sebagaimana yang dihitung oleh Imam Muslim. Menurut perhitungannya Imam Muslim ada 20 saja. Wasahihu annahum aktsar min dzalik, dan yang benar, yang lebih tepat, jumlahnya lebih banyak daripada apa yang dihitung oleh Imam Muslim. Cuma 20 tadi, tidak banyak. Wa minhum Abu Utsman An-Nahdi. Di antaranya adalah Abu Utsman An-Nahdi. Ini Abdurrahman bin Mul bin Amr An-Nahdi Al-Basri. Wal Aswad bin Yazid An-Nakhai. Ini mukhadram, orang-orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW, tapi tidak bertemu dengan beliau. Kemudian faedah selanjutnya tentang tabi'in, ada yang namanya fuqaha as-sab'ah. Di antara kalangan tabi'in ini ada yang namanya fuqaha as-sab'ah, 7 ulama ahli fikih dari kalangan tabi'in. Wa min akabiri tabi'in al-fuqaha as-sab'ah, termasuk pemuka daripada tabi'in ada 7 orang ulama fikih. Wa hum kibaru ulama tabi'in, dan mereka adalah ulama besar dari kalangan tabi'in. Wa kulluhum min ahli Madinah, semuanya adalah penduduk Madinah. Jadi 7 pemuka tabi'in, 7 pemuka tabi'in, para ulamanya tabi'in ini semuanya adalah penduduk Madinah. Siapa saja mereka? Yang pertama Sa'id ibn al-Musayyib. Yang kedua Al-Qasim bin Muhammad. Yang ketiga Urwah ibn Zubair, Urwah bin Zubair. Yang keempat Kharijah bin Zaid. Yang kelima Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang keenam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Dan yang ketujuh Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar. Ini 7 pemuka tabi'in. Walaupun di sana ada khilaf ya. Al-Imam Ibnu Mubarak mengganti Abu Salamah bin Abdurrahman dengan Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, sebagaimana yang antum bisa lihat dalam catatan kaki. Ya, kemudian Abu Zinad mengganti Salim, dan Abu Salamah Salim atau Abu Salamah beliau ganti dengan Abu Bakar bin Abdurrahman. Berarti permasalahannya ada di Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya, kalau Ibnu Mubarak menyatakan yang layak untuk menempati posisi tersebut adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Adapun Abu Zinad menganggap yang menempati posisi tersebut adalah Abu Bakar bin Abdurrahman. Baik. Qala afdalut tabi'in. Ya, tabi'in yang paling afdal, hunaka aqwalul ulama fi afdalihim. Di sana ada pendapat para ulama, ya, banyak pendapat di kalangan para ulama tentang yang paling afdal di antara mereka. Wal masyhuru anna afdalahum Sa'id ibn Musayyib, dan yang paling masyhur bahwa yang paling afdal di antara mereka adalah Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Asy-Syairazi. Abu Abdullah Muhammad bin Khafif Asy-Syairazi mengatakan, ini ada perinciannya, ahlul Madinah yaqulun afdalut tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Penduduk Madinah mereka mengatakan bahwa tabi'in yang terbaik adalah Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Kemudian Ahlul Kufah mengatakan Uwais Al-Qarni afdalut tabi'in, Uwais Al-Qarni. Ini menurut pendapatnya Ahlul Kufah. Sehingga ada perbedaan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga wa Ahlul Basrah yaqulun Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ini 3 tabi'in yang paling afdal dengan perincian. Ya. Jadi yang paling afdal dari kalangan ulama Madinah adalah Sa'id ibn Musayyib. Yang paling afdal dari kalangan Ahlul Kufah adalah Uwais Al-Qarni. Yang paling afdal dari kalangan Ahlul Basrah adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kemudian afdalu at-tabi'iyat. Ya. Tabi'iyat yang paling afdal. Ini dari kalangan wanita. Tabi'in dari kalangan wanita. Siapa yang paling afdal?
Qala Abu Bakar bin Abi Daud, berkata Al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud. Ya. Ini putranya Al-Imam Abu Daud. Beliau mengatakan sayyidat tabi'in Hafsah ibn Sirin wa Amrah bintu Abdurrahman, ya, wa talihima Ummu Darda. Kata Imam Abu Bakar bin Abi Daud, pemukanya tabi'in dari kalangan wanita adalah Hafsah bintu Sirin. Ini saudara perempuannya Muhammad bin Sirin, ya, muridnya Anas bin Malik. Kemudian Amrah bintu Abdurrahman, ini salah seorang muridnya Aisyah. Kemudian watalihima Ummu Darda. Kemudian yang selanjutnya adalah Ummu Darda. Jadi ini 3 pemuka tabi'in wanita. Yang pertama adalah Hafsah bintu Sirin, kemudian Amrah bintu Abdurrahman, dan yang ketiga Ummu Darda. Cuma Ummu Darda di sini Ummu Darda as-Sughra, ya. Karena Ummu Darda ada 2. Ya, Abu Darda itu menikah dengan 2 wanita. Yang pertama Ummu Darda, ya, Al-Kubra. Ya, kalau Ummu Darda Al-Kubra itu namanya Khairah. Kalau yang Sughra siapa namanya? Hujaimah, namanya Hujaimah. Ya. Yang Kubra itu Khairah. Khairah ini kisahnya itu yang kisahnya sangat masyhur, ya, ketika Salman berkunjung, ya, Salman dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Kemudian Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda, melihat bahwa Khairah, yakni Ummu Darda Al-Kubra ini, ya, seperti orang yang tidak diperhatikan oleh Abu Darda, karena Abu Darda, ya, orang yang sangat tekun beribadah sehingga istrinya terlantar. Maka kemudian dinasihati oleh Salman Al-Farisi, Abu Darda dinasihati. Nah, ini Ummu Darda Al-Kubra. Ada Ummu Darda Al-Sughra, ini bukan sahabi, ya, dia tabi'i, ya. Ya, Ummu Darda Al-Sughra, ya, ini Hujaimah, ini istri keduanya Abu Darda. Ya, dan dia adalah muridnya Aisyah, mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pembahasan terakhir, Asyharul Musannafat fihi, karya para ulama yang masyhur dalam pembahasan ini, yakni kitab Ma'rifatut Tabi'in karya Abul Muttarif Ibn Futais Al-Andalusi. Ya, Abu Muttarif bin Futais Al-Andalusi. Taib. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah hari Rabu kita akan jelaskan lagi serba-serbi tentang para perawi hadis. Ini bab terakhir, ya. Setelah ini selesai kita. Insyaallah binillahi taala, ya, 2 atau 3 pertemuan lagi selesai kita dari kitab ini. Atau 4. Ya, lihatlah nanti, ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan segera. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.